Shalom. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena pada saat ini, hari ini, Tuhan telah memberikan waktu bagi kita untuk kembali bisa bersekutu bersama merayakan hari Natal. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan ini, karena sebelumnya kita pernah merasakan kita tidak boleh bersama-sama beribadah di gereja merayakan Natal. Dan Tuhan itu sangat baik dan sungguh baik. Hari ini Tuhan nyatakan kasih-Nya kepada kita, sehingga kita boleh bersekutu bersama. Sebelum kita memulai rangkaian acara kita pada sore hari ini, akan kami bacakan susunan acara kita. Yang pertama pembukaan, yang kedua ibadah, dan yang ketiga penutup. Kita memasuki acara yang pertama, pembukaan. Bapak Ibu sidang jemaat masa raya Natal yang terkasih di dalam Tuhan, dengan penuh ucapan syukur dan sukacita kita, marilah kita bersama mempersiapkan hati kita untuk bisa layak di hadapan Tuhan pada saat ini di dalam ibadah kita. Adapun tema Natal kita untuk tahun ini, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Bandingkan 1 Petrus 1 ayat yang ke-22, dan subtema untuk kita, peliharalah kasih persaudaraan. Yang kami hormati Ibu Ketua Resort GKE Kapuas Seberang, sekaligus Ketua Majelis Jemaat GKE Barimba. Yang kami hormati Bapak Pendeta Simon Palo. Yang kami hormati Bapak Pendeta Agustinus Tunda, seluruh panitia Natal Jemaat tahun 2021, dan seluruh sidang Raya Natal yang berbahagia yang boleh hadir pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan laporan dari Ketua Panitia Natal Jemaat GKE Barimba tahun 2021, kita akan mendengarkan bersama puji-pujian yang disampaikan oleh Jemaat GKE Barimba.
Bapak Ibu jemaat sekalian yang mengasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat sore kepada kita sekalian. Puji Tuhan, sekarang kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Natal. Itu dilaksanakan di Jemaat Barimba pada saat ini. Yang kami hormati Ibu Pendeta Oktavianti STH selaku Ketua Resort Kapuas Seberang sekaligus Ketua Majelis Jemaat GKI Barimba. Yang kami hormati Bapak Pendeta Emeritus Simon Palo. Yang kami hormati Bapak Pendeta Agustinus Tunda. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Barimba yang boleh hadir pada saat ini. Yang saya hormati Ketua Lingkungan Pelayanan 1, 2, dan 3 Jemaat GKI Barimba. Yang saya hormati Ketua-Ketua Seksi Kategorial, Seksi Pelayanan Bapak, Seksi Pelayanan Perempuan, dan juga Seksi maksud saya Sekolah Hari Minggu. Kemudian yang saya hormati para penetua dan diakon Majelis Jemaat GKI Barimba yang boleh hadir pada saat ini, dan yang saya kasihi para undangan dan hadirin sekalian yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, yang mungkin pada saat ini datang dari berbagai tempat ya, mungkin yang dari luar Barimba atau baru pulang ke Barimba atau sekali setahun pulang ke Barimba khusus untuk mengikuti ibadah Natal Jemaat pada saat ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Mengawali laporan ini, izinkanlah saya mengajak para hadirin sekalian yang hadir pada saat ini untuk menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa di surga, atas berkat kasih dan karunia-Nya, sehingga pada sore yang begitu indah ini, kita sekalian masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk menghadiri perayaan Natal bersama Jemaat GKI Barimba. Hadirin yang saya muliakan, dalam kaitan pelaksanaan perayaan Natal Jemaat GKI Barimba pada sore hari ini, perkenankanlah saya mewakili dari panitia penyelenggara melaporkan beberapa hal terkait dengan perayaan Natal Jemaat GKI Barimba sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang Natal ini merupakan salah satu hari yang sangat istimewa bagi umat Kristen, khususnya di Jemaat GKI Barimba. Dalam merayakan Natal ini kita akan mengingat kembali akan kebesaran kasih Allah yang telah menganugerahkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita umatnya yang percaya dari dosa. Natal ini juga merupakan bagian dari perayaan umat Kristen yang memiliki muatan spiritual sangat tinggi, serta Natal memiliki pesan rohani yang kuat bagi kita sekalian, sehingga mampu mengingatkan dan menyadarkan serta memberi keyakinan kita umatnya terhadap pengakuan keimanan dari perayaan Natal ini. Sehubungan dengan hal tersebut, panitia perayaan Natal Jemaat GKI Barimba bersama warga Jemaat GKI Barimba memaknai kelahiran Yesus Kristus dengan menggelar perayaan Natal Jemaat pada tahun 2001 ini. Kerinduan kami perayaan Natal Jemaat kali ini menjadi berkat bukan cuma bagi jemaat yang berdomisili di Barimba, tetapi juga untuk seluruh warga Barimba yang berdomisili di luar daerah Kapuas dan juga di luar Kapuas. Walaupun kita tahu pada saat ini kita masih di tengah pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan akan berhenti. Yang kedua, maksud dan tujuan dari perayaan Natal Jemaat GKI Barimba adalah bertujuan untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus, dan juga bagi kita sekalian yang hadir di tempat ini bahwa karena kasih karunia Kristus yang akan mempererat tali persaudaraan bukan hanya internal kita umat Kristiani, tetapi juga umat yang percaya kepadanya dari segala profesi maupun pekerjaan. Lebih dari itu, perayaan Natal pada hari ini juga untuk memberi respon
atas kebaikan Allah yang telah menganugerahkan Putra Tunggalnya Yesus Kristus untuk kita umatnya yang percaya kepadanya. Dan hal ini kita wujud nyatakan dengan melakukan hal yang terbaik bagi Allah dan sesama dalam kapasitas dan bidang profesi kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, jemaat sekalian yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dasar pelaksanaan perayaan Natal Jemaat GKI Barimba yaitu sesuai dengan surat keputusan dari Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Barimba nomor 24 /MPH GKE /BRB Romawi 11 tahun 2021 tentang penunjukan dan penetapan panitia pelaksana Natal Jemaat GKI Barimba tahun 2021. Yang ketiga, jenis kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangkaian acara Natal Jemaat tahun 2001 di Jemaat GKI Barimba adalah yang pertama, pembagian bingkisan Natal dari panitia Natal Jemaat GKI Barimba kepada jemaat yang ada di Barimba. Yang kedua adalah ibadah Natal, dan selanjutnya adalah perayaan Natal yang diisi dengan suguhan puji-pujian lagu rohani dan juga sambutan-sambutan maupun pesan Natal. Ibu bapak saudara-saudari sekalian, tema dan subtema Natal pada tahun ini, tema sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Persekutuan Gereja Indonesia dan KBI 2021 adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Bandingkan 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22. Dan pada tahun ini secara khusus panitia perayaan Natal Jemaat GKI Barimba menetapkan subtema yaitu peliharalah kasih persaudaraan. Yang kelima, sumber dana. Bapak Ibu sekalian jemaat yang berbahagia, pada saat ini kami akan sampaikan jumlah anggaran pemasukan dana dalam pelaksanaan Natal Jemaat GKI Barimba pada tahun 2021 berjumlah Rp20.300.000. Anggaran ini diperoleh antara lain dari pertama, iuran wajib dan iuran sukarela bagi seluruh warga jemaat GKI Barimba di Barimba maupun di luar Barimba. Yang kedua adalah hasil kolekte khusus, yaitu Hari Raya Gereja yang biasanya terkumpul pada saat kebaktian di gereja maupun di rumah tangga pada tahun 2021. Yang ketiga adalah sumbangan dari para donatur maupun simpatisan yang bersifat tidak mengikat. Dalam hal ini kami sebagai panitia menyadari bahwa kegiatan ini tidak akan berjalan seperti saat ini tanpa adanya dukungan dari seluruh warga jemaat GKI Barimba dan siapapun yang terlibat ambil bagian di dalam persiapan pelaksanaan Natal Jemaat GKI Barimba tahun 2021. Dan kami percaya bahwa jemaat sangat memberikan ruang bagi kami untuk mengusahakan dan menghimpun dana untuk melaksanakan perayaan Natal ini. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang istimewa ini kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga jemaat GKI Barimba yang telah mendukung panitia di dalam memberikan sumbangsi pemikiran, doa, tenaga, dan hal-hal yang sifatnya untuk mensukseskan kegiatan perayaan Natal Jemaat GKI Barimba pada tahun 2021 ini. Dan juga tidak lupa kepada pihak-pihak donatur yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang sudah membantu kami. Kami sangat menghargai dan atasnya kami juga mengucapkan terima kasih. Semoga Bapak Ibu sekalian yang senantiasa berbagi kebaikan dan senantiasa memberikan perhatian kepada panitia memperoleh damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan semoga
Tuhan melimpahkan berkat dan menambahkan rezeki dalam usaha dan pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Dan pada saat kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Barimba, dalam hal ini Ketua Majelis Harian, yang telah memberikan dukungan dan juga memberikan arahan kepada kami sehingga perayaan Natal ini dapat berjalan dengan baik hingga pada saat ini yang dapat kita ikuti bersama-sama. Bapak Ibu sekalian jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian laporan ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai gambaran umum dari kegiatan perayaan Natal Jemaat GKI Barimba pada sore hari ini. Kami yakin dalam pelaksanaan acara ini mungkin banyak hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Dan juga mengingat bahwa kita mematuhi segala protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi kami yakin dan percaya dengan kita mengikuti anjuran pemerintah, maka kita akan terbebas dan kita akan terhindar dari sakit penyakit yang sungguh luar biasa menimpa dunia dan juga tempat kita pada saat ini. Olehnya melalui kesempatan ini sekali lagi kami dari panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan tersebut. Dan sebelum kami mengakhiri laporan ini, perkenankan saya mewakili dari semua anggota panitia perayaan Natal Jemaat GKI Barimba mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember tahun 2021 dan selamat kepada kita semua menyongsong tahun baru 1 Januari tahun 2022. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita. Barimba 24 Desember tahun 2021, Panitia Penyelenggara, Tetanda Ketua Yonatan. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu sekalian, demikian dapat kami sampaikan sebagai bahan laporan kami kepada jemaat sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selanjutnya dengan penuh sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita akan mendengarkan puji-pujian yang disampaikan oleh seksi pelayanan remaja.
Selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Resort GKE Kapuas Seberang yang juga merupakan Ketua Majelis Jemaat GKE Barimba. Terima kasih untuk pembawa acara yang sudah memberikan saya kesempatan menyampaikan sambutan pada saat ini. Selamat sore, salam sejahtera, shalom. Yang saya hormati Ketua Panitia Natal Jemaat GKI Barimba beserta dengan seluruh panitia pelaksana Natal Jemaat GKI Barimba. Yang saya hormati rekan sekerja Majelis Pekerja Harian Resort GKE Kapuas Seberang. Yang saya hormati Bapak Pendeta Emeritus Simon Palo. Yang saya hormati Bapak Pendeta Emeritus Agustinus Tunda. Yang saya hormati Majelis Pekerja Harian Jemaat GKE Barimba, Bapak Ibu Penetua dan Diakon, Ketua-Ketua Lingkungan Pelayanan 1, 2, dan 3, Ketua-Ketua Kategorial, dan yang saya hormati dan saya cintai seluruh warga jemaat, teristimewa Jemaat GKI Barimba, yang boleh berkenan hadir di Gereja Betania Barimba ini, maupun juga yang mengikuti ibadah Natal bersama keluarga dari rumahnya masing-masing. Karena acara kita ini disiarkan secara live streaming. Pertama-tama izinkan saya mengajak kita semua mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Karena atas perkenan Tuhan saja pada saat ini, di tempat ini, di tahun 2021, kita boleh merayakan Natal, merayakan kelahiran Yesus Kristus. Meskipun kita tahu sekarang ini situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini belum selesai. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu, kesempatan diberikan kepada kita untuk merayakan Natal. Dan semua itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Ya, meski dengan ketidaknyamanan mungkin kita karena kita harus pakai masker ya Bapak Ibu, tapi tidak menghalangi kita untuk mengenal satu dengan yang lain. Kita juga harus sedikit menjaga jarak kita karena kita mematuhi protokol kesehatan yang harus kita taati. Tapi kita bersyukur karena tahun 2020, tahun kemarin, itu kita tidak bisa dengan leluasa untuk merayakan Natal seperti pada sore hari ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya melewati ibadah Natal yang kita laksanakan pada sore hari ini semakin membawa sukacita, damai sejahtera dalam hati dan hidup kita. Karena Natal yang kita laksanakan ini bukan hanya sekedar seremonial, tetapi sungguh benar-benar kita mau menghayati bahwa bayi Yesus itu telah lahir di dalam hati kita, membawa damai, membawa sukacita. Juga melewati tema Natal PGI dan KWI, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, dan kita respon melewati subtema peliharalah kasih persaudaraan. Ini adalah suatu ajakan dari Panitia Natal dan juga dari Majelis Jemaat GKI Barimba, mau mengatakan bahwa pentingnya persaudaraan itu, karena persaudaraan itu adalah kehendak Tuhan itu sendiri yang ditetapkan kepada kita untuk kita jalani. Nah, biarlah semangat Natal ini memampukan kita untuk terus dan terus memelihara kasih
persaudaraan di antara kita. Jangan karena perbedaan membuat ada perpecahan. Jangan karena perbedaan membuat kita tidak bisa menerima satu dengan yang lain. Tetapi kita hidup dalam kasih persaudaraan. Bapak Ibu Saudara sidang masa Natal yang berbahagia, pada kesempatan ini juga saya atas nama Ketua Majelis Jemaat GKI Barimba menyampaikan terima kasih, penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga jemaat, juga kepada seluruh rekan-rekan sekerja, Bapak, Ibu, Penatua dan Diakon, yang mana sepanjang tahun 2021 ini, meskipun dengan segala keterbatasannya, bahkan karena situasi kondisi pandemi COVID-19 ini, kita boleh bersama-sama, boleh dalam kebersamaan melaksanakan tugas-tugas pelayanan, persekutuan, dan juga kesaksian kita di tengah-tengah jemaat GKI Barimba yang sangat kita cintai ini. Semua itu karena kerjasama yang baik. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih untuk setiap program-program dari Majelis Jemaat GKI Barimba yang boleh terlaksana sepanjang tahun 2021. Meskipun tentu kami menyadari ada banyak kelemahan dan keterbatasan di dalamnya. Juga salah satu program tahun 2021 yang mana melewati panitia penjaringan karena masa periode penatua dan diakon tahun 2015-2021 telah berakhir, maka melewati panitia penjaringan penatua dan diakon sudah melaksanakan penjaringan, sudah melaksanakan penghitungan suara, dan kita bersyukur ada Bapak Ibu yang sudah Tuhan pilih. Ya, saya katakan yang memilih itu jemaat, memang yang memilih jemaat, tetapi sebenarnya Tuhanlah yang memilih. Selamat untuk Bapak Ibu yang dipilih oleh Tuhan. Banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Tuhanlah yang mempercayakan Bapak Ibu untuk melayani Tuhan dan jemaat. Dan tentu dukungan dari seluruh warga jemaat ke depan sangat kita perlukan, terutama kasih persaudaraan itu tadi. Karena ke depan ada banyak hal, PR-PR kita untuk jemaat GKI Barimba ini, terutama pembangunan gereja baru. Itu PR kita semua. Perlu kerjasama, perlu kebersamaan kita, dan banyak hal lagi. Dan semata-mata bukan untuk kita mau menyombongkan diri, tetapi kita mau mempermuliakan nama Tuhan dengan setiap talenta yang Tuhan berikan. Karena itu saya mengajak kita semua Bapak Ibu, jangan simpan talenta itu untuk diri sendiri, tetapi berikanlah talenta yang ada pada Bapak Ibu, kemampuan yang ada pada Bapak Ibu. Kita bersama-sama bergandengan tangan membangun jemaat GKI Barimba ini supaya semakin maju dan boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore yang indah ini. Dan saya atas nama Ketua Resort GKI Kapuas Seberang, sekaligus juga Ketua Jemaat GKI Barimba, atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan selamat Natal 25 Desember tahun 2021 dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2022. Biar kasih, sukacita, damai dan berkat yang datang dari Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita. Dan esok kita bersama kembali merayakan Natal. Dan Bapak Ibu, tentu saya tidak pernah berhenti mengingatkan, kita tetap bersukacita merayakan Natal, tetapi tetap mengingat juga anjuran pemerintah untuk jangan mengabaikan protokol kesehatan demi kebaikan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.
tibalah saatnya bagi kita mempersiapkan hati kita datang ke hadapan Tuhan. Kita akan memasuki ibadah Natal. Sidang Raya Natal yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah Natal. Panggilan beribadah. Saudara, hari ini kita boleh berhimpun di sini, semua hanya oleh kasih Tuhan. Dan saat ini kita percaya Ia hadir di sini, di tengah-tengah kita. Maka marilah kita datang kepadanya dengan hati yang sungguh rindu memuji dan memuliakan nama-Nya. Kita masuk dalam saat teduh. Bapa, di setiap langkahku Engkau selalu ada menuntunku dan tak pernah tinggalkanku. Di saat ku letih, bahkan lemah dan tak berdaya, Engkau setia menopangku. Saat aku kehilangan arah, Engkau menerangi jalanku bagaikan lilin-lilin kecil yang bercahaya di tengah kegelapan, sehingga aku tidak tersesat. Kini aku melangkahkan kakiku, membawa hati, roh dan jiwaku memasuki hadirat-Mu yang Maha Kudus. Aku hendak memuji dan memuliakan nama-Mu, sebab hanya Engkaulah yang layak dipuji dan disembah. Sidang Raya Natal yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita menerima votum dan salam yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Oktavianti STH, marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 109, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Dan pada baitnya yang kedua, Sidang Raya Natal diundang untuk bangkit berdiri. Ibadah Natal ini hanya jadi di dalam nama Bapa,
anaknya Yesus Kristus, Putra Natal yang kudus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Natal dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang Raya Natal yang berbahagia, marilah kita mengangkat pujian kita bagi Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 99, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Bapak Ibu sidang masa Raya Natal yang berbahagia, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala pertolongan yang datangnya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami memuji dan menghormati serta mengucap syukur karena oleh kekayaan rahmat-Mu yang tiada terselidiki itu, Engkau telah mengasihi kami sehingga menyuruh anak-Mu yang tunggal masuk ke dalam kerendahan dan kepapaan kami, supaya oleh kemiskinannya kami diperkayakan. Hendaklah kiranya kami makin bertambah di dalam pengenalan akan kemuliaan penyertaan-Mu. Bapa di surga, bersama-sama dengan bala tentara surga, kami memuji nama-Mu dengan sukacita. Biarlah damai-Mu memenuhi hati kami, dan tolonglah kami mengalahkan segala pertentangan dan permusuhan dengan kesabaran. Biarlah oleh Raja Damai kami itu beroleh sejahtera di dalam dunia ini selama-lamanya. Sesungguhnya Tuhan sudah melakukan perkara yang besar sekali. Sudah lahir bagi kami juru selamat, yaitu Kristus Tuhan itu.
Di dalam Dia kami tidak lagi binasa, melainkan telah dijadikan anak-anak terang. Kami mampu menampung segala sesuatu di dalam masa kesusahan dan kesukaran. Dalam masa ketakutan dan kematian, biarlah terang Injil menerangi dan memenuhi kami dan menjadi penghibur untuk segala orang yang berduka cita. Hendaklah kiranya masa raya Natal ini memberi damai ke dalam setiap hati dan segala rumah tangga kami. Bangunkanlah segala orang yang penat dan menanggung beban berat. Kuatkanlah kami dan iman orang yang menantikan pertolongan-Mu. Bawalah orang yang sesat kembali kepada rumah Bapa oleh Yesus Kristus, Tuhan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, dalam suasana perayaan Natal ini, bukanlah hanya sekedar untuk kami bersuka ria, tapi biarlah kami boleh merenungkan segala kasih dan pengorbanan Tuhan di dalam hidup kami. Kami menyerahkan acara kami ini ke dalam tangan kasih, dalam pemeliharaan yang datangnya dari Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Yang di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang Raya Natal yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan paduan suara yang disampaikan oleh Jemaat GKI Barimba.
Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5 dengan perikop kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di depan atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Pembacaan Alkitab kita yang kedua diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-25 dengan perikop kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepada dirinya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama bersyukur dan bergembira menyambut kelahiran Raja Penebus dengan mengangkat pujian dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 119, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Bersorak
penyalaan lilin Natal dan penekanan tombol lampu pohon terang. Syukur kami padamu Allah, yang telah memberi cahaya dan kehidupan melalui Putramu Yesus Kristus yang telah lahir bagi umat manusia. Sinarilah umat-Mu di seluruh dunia, sehingga lepas dari naungan kuasa kegelapan, melainkan mampu memberitakan sukacita kepada setiap orang, memberi penghiburan bagi yang berduka cita, menjadi seorang sahabat seperti Kristus, menjadi pendamai dalam perseteruan, menjadi perekat bagi persaudaraan, dan menjadi pelaksana kasih setia Tuhan. Kepada Bapak Ibu yang saya sebutkan namanya, dipersilahkan untuk dapat mengambil tempat di depan. Penekanan tombol lampu pohon terang oleh Ketua Resort GKI Kapuas Seberang sekaligus Ketua Majelis Jemaat GKI Barimba, Ibu Pendeta Oktapianti STH. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Oktapianti STH. Masa Raya Natal yang berbahagia, yang beribadah di gedung gereja Betania Barimba ini, maupun juga yang beribadah dari rumahnya masing-masing. Salam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengambil bagian firman Tuhan sesuai dengan tema Natal yang ditetapkan oleh PGI dan KWI, yaitu dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 22.
1 Petrus pasal 1 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada sore hari ini kami bersyukur dan bersukacita karena kami boleh merayakan Natal, merayakan kelahiran Yesus Kristus ke dunia, yang oleh karenanya kami memperoleh pengharapan. Dan sore hari ini kami bersama dengan jemaat GKI Barimba boleh menghayati peristiwa Natal itu. Lengkapilah sukacita kami pada sore hari ini dengan berkat Tuhan yang boleh kami terima melewati firman Tuhan yang akan kami dengar. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi bagian kehendak Tuhan melewati firman Tuhan ini. Berbicaralah Engkau ya Tuhan melewati hamba-Mu. Kami siap untuk mendengar. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Kalau di rumah nggak mungkin ya dijawab. Bapak Ibu, ada yang punya sahabat? Ada, ya. Banyak ya? 1, 2, tidak terhitung. Luar biasa. Ini sahabat benar-benar di dunia nyata ya. Kalau sahabat di dunia maya juga banyak ya. Ya, karena rata-rata pasti sudah ada Facebook, dunia maya. Tapi yang anehnya, bisa saja sahabatnya di dunia maya di Facebook itu ribuan. Tapi kalau ketemu kok kayak nggak saling kenal gitu ya, nggak bertegur sapa. Ya. Nah Bapak Ibu, biasanya dalam persahabatan itu terdiri dari 2 orang atau lebih. Dan luar biasanya ini dalam persahabatan ini, kalau anak muda zaman sekarang menyebut sahabatnya itu dengan kawal, sohib, bro. Ya, itu panggilan kita, panggilan akrab kita dengan sahabat kita. Halo bro. Ya. Nah Bapak Ibu, biasanya kalau orang bersahabat, apa yang melatar belakangi persahabatannya? Mungkin ada rasa nyaman, mungkin ada rasa saling percaya, atau mungkin ada hobi atau kegemaran yang sama, atau juga cocok pembicaraan, atau diterima sama. Kira-kira seperti itu ya yang melatar belakangi persahabatan. Nyambung. Dan hebatnya lagi Bapak Ibu, mencari sahabat ini tidak sama dengan kalau anak-anak pemuda-pemudi mencari pacar. Kalau anak-anak muda pemudi sedang jatuh cinta mencari pacar, biasanya dia akan minta, mau tidak jadi pacarku? Tapi kalau kita mencari sahabat, kita tidak perlu bertanya lagi, mau tidak kau jadi sahabatku? Yang penting tadi sudah cocok, pander, nyambung, hobi yang sama dan sebagainya. Semua itu terjadi mengalir begitu saja. Merasa nyaman, merasa dekat, ada rasa percaya, saling berbagi cerita, bahkan juga ada hal-hal yang sifatnya rahasia pun juga dapat diceritakan. Dan hebatnya lagi, persahabatan meskipun tanpa ada hubungan darah, tapi rasa saudara.
Karena saking dekatnya, saking akrabnya. Pernah bertengkar atau berselisih paham dengan sahabatnya Bapak Ibu? Pernah ya? Pernah duluan meminta maaf dengan sahabatnya? Pernah memaafkan? Puji Tuhan. Jelas itu karena sehebat apapun sahabat kita, bukan orang yang sempurna. Sehebat apapun kita juga, kita adalah bukan orang yang sempurna. Karena ada kalanya kita bisa berbuat salah. Bapak Ibu, tema Natal untuk kita pada tahun ini, tahun 2021, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dan nas kita hari ini berbicara tentang cinta kasih Kristus itu yang menggerakkan persahabatan. Kalau persahabatan tadi didorong oleh rasa nyaman, oleh rasa diterima, percaya, ada kecocokan. Ternyata dalam kasih persaudaraan jelas mau disampaikan kepada kita melewati tema Natal ini. Kasih persaudaraan itu kita digerakkan oleh satu hal, yaitu cinta kasih Kristus. Kenapa cinta kasih Kristus? Karena cinta kasih yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada manusia merupakan dasar, merupakan contoh yang ideal, dan merupakan teladan yang mau diberikannya untuk kita manusia, untuk kita bisa hidup saling mengasihi, bisa hidup saling mencintai, hidup dalam persahabatan, bahkan juga persaudaraan. Saudaraku, peristiwa Natal yang kita rayakan ini mengingatkan kita bagaimana cinta kasih Allah kepada manusia di dalam Yesus Kristus yang lahir ke dunia. Allah tidak menghendaki manusia itu binasa karena dosa. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Tetapi ia mau berkenan, mau menyelamatkan manusia, supaya manusia itu memperoleh hidup. Karena itu Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara, bayi Yesus lahir ke dunia. Kelahirannya membawa pengharapan. Kelahirannya membawa terang keselamatan. Kelahirannya membawa damai karena dia adalah Raja Damai. Dan semua itu adalah rencana Allah bagi manusia. Semua itu boleh terjadi karena cinta dan kasihnya kepada dunia ini. Ia yang maha tinggi harus rela merendahkan diri menjadi sama seperti manusia. Bahkan ia yang tidak berdosa dibuat seperti orang pendosa, harus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Supaya apa? Supaya kita selamat. Supaya kita selamat dan beroleh kehidupan yang kekal itu. Sehingga kelahirannya, kedatangannya, karyanya di kayu salib itu bukan hanya untuk Bapak Ibu, bukan hanya untuk saya, tetapi untuk seluruh dunia, yaitu bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya, yang mau percaya dan menerima dia. Ia mengasihi dunia. Ia menghendaki agar banyak orang itu menjadi percaya kepadanya. Untuk banyak orang itu dapat menikmati kasihnya dan cintanya, yaitu keselamatan. Karena itu masa raya Natal yang berbahagia, cinta kasih Kristus itu tidak dapat dibatasi
oleh tembok-tembok pembatas, tembok-tembok pemisah, tembok-tembok perbedaan manusia. Tetapi cinta kasih Kristus itu harus mampu menembus setiap batas-batas perbedaan itu. Siapakah yang dapat melakukan itu? Tidak lain adalah kita. Kita yang sudah percaya, kita yang sudah menikmati anugerah Tuhan, kita yang sudah percaya akan janji-janji Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, itulah yang akan menggerakkan kita untuk dapat mengasihi orang lain, siapapun itu, supaya orang lain pun juga dapat menikmati cinta kasih Kristus dan juga anugerah Tuhan itu, yaitu keselamatan. Nah, itulah Bapak Ibu yang menggerakkan kita dapat mengasihi orang lain siapapun itu tanpa pamrih, mengasihi dengan hati. Kalau orang lain berbuat jahat kepada kita, kita akan balas dengan kebaikan. Itulah kasih Kristus. Persaudaraan itu tidak hanya sebatas hubungan darah, tetapi karena kita sudah di dalam Kristus, maka kita semua ini adalah bersaudara, dikatakan. Saudaraku, memahami kasih Kristus ini adalah kasih yang luar biasa. Kasih Kristus adalah kasih yang tidak memandang muka, karena keselamatannya adalah untuk seluruh dunia. Kasih Kristus adalah kasih yang tidak mendendam. Bayangkan kalau Tuhan itu mengingat dosa dan kesalahan kita. Kita ini tidak layak untuk diampuni dan diselamatkan, tetapi tak diingatnya kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Ia tidak mendendam. Kasih Kristus adalah kasih yang tidak menyimpan amarah dan akar kepahitan. Tetapi kasih Kristus adalah kasih yang bersedia untuk memberi, untuk melayani, dan untuk mengorbankan diri. Maka saudaraku, jika kita memperlakukan orang lain tanpa memandang muka, tanpa mendendam, tanpa menyimpan amarah akar kepahitan, maka percayalah, disitulah akan selalu ada persaudaraan. Ada banyak hal-hal yang dapat membuat kita tidak bisa bersaudara tadi, yaitu ketika kita hanya mementingkan ego kita sendiri. Ketika kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, kita lupa akan perintah Tuhan, kita hanya mementingkan keinginan-keinginan kita sendiri. Ketika kita hidup dalam amarah, ketika kita mendendam, tidak mau memaafkan orang lain, ketika kita memandang muka orang lain, maka bagaimana bisa tercipta persaudaraan itu? Saudaraku, 1 Petrus pasal 22 dikatakan di sini, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Karena itu kita mampu melakukan ini jikalau kita hidup dalam ketaatan kepada kebenaran. Kita menyucikan diri kita, menyucikan hati kita dalam ketaatan kepada kebenaran, yaitu kehendak Tuhan, firman Tuhan yang ajaib, firman Tuhan yang agung, yang menuntun kita, sehingga kita menyucikan diri dalam kedekatan relasi kita dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita mampu mengasihi orang lain, bukan karena orang lain itu telah memberi untuk kita, wah aku mengasihi ikau, awi ikau jadi bahalap denganku. Tidak. Tetapi kita mengasihi dia karena kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi orang lain karena kita sudah mengasihi Tuhan. Dan kita merefleksikan kasih kita kepada Tuhan itu tadi dengan mengasihi sesama, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah ini menjadi komitmen kita. Sukacita Natal ini membawa kita untuk terus memelihara kasih persaudaraan itu. Karena kasih persaudaraan, memelihara kasih persaudaraan bukan suatu perintah dari Ibu Pendeta, dari Bapak Pendeta,
tetapi itu adalah perintah dari Tuhan itu sendiri, supaya kita hidup dalam kasih persaudaraan. Kiranya firman Tuhan menguatkan, meneguhkan, dan memberi sukacita damai sejahtera bagi kita dalam merayakan Natal ini. Selamat Natal Jemaat GKI Barimba. Tuhan Yesus memberkati. Peliharalah kasih persaudaraan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu. Sucikan hati, pikiran, hidup kami, agar kami boleh hidup dalam kebenaran Tuhan, sehingga kami mampu mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus dan murni itu. Bukan kasih yang pura-pura, bukan kasih yang munafik, tetapi karena kami sudah mengasihi Tuhan, maka kami pun harus mengasihi sesama kami tanpa memandang muka, tanpa ada akar kepahitan, kemarahan, dendam, dan sebagainya. Tetapi sungguh Tuhan, kami mau hidup dalam kasih persaudaraan itu, terutama untuk jemaat GKI Barimba ini, karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi kami. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami hidup di dalam kebenaran dan kesucian. Amin. Sidang masa raya Natal yang berbahagia, kembali kita akan mendengarkan puji-pujian dari seksi pelayanan perempuan Jemaat GKI Barimba. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari seksi pelayanan pemuda GKI Barimba.
Bapak Ibu, saudara-saudara masa raya Natal yang berbahagia, marilah kita sama-sama merendahkan diri kita ke hadapan hadirat Tuhan. Kita berdoa menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Pujian dan ucapan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus Bapa di sorga. Kesempatan sore hari ini kami umat-Mu boleh dengan sukacita datang ke gereja ini untuk memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Kami bersama-sama dengan sukacita merayakan Natal Jemaat GKI Barimba. Jikalau kami membaca di dalam Injil Lukas pasal 2, di sana dinyatakan kepada kami bahwa awal kehadiran Tuhan kami Yesus Kristus ke dunia ini sungguh sangat menyedihkan, karena semua tempat sudah tertutup baginya. Hanya ada sebuah palungan yang tersedia untuk menyambut kelahirannya. Akan tetapi bahwa di balik semua itu Tuhan, kelahiran Sang Juru Selamat kami Yesus Kristus ke dunia ini diberitakan oleh malaikat Tuhan bahwa yang lahir itu adalah Juru Selamat Kristus dan Tuhan. Bahkan nyanyian sorga berkumandang menyambut kelahiran Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa di sorga, karena kasih-Mu yang besar telah mengaruniakan Putra-Mu yang tunggal ke dalam dunia ini untuk memberikan keselamatan kepada kami. Dengan adanya kedatangan-Mu ke dunia ini, maka manusia telah didamaikan dengan Allah, dan terciptalah manusia dapat berdamai di antara sesamanya. Karena itu kami bersyukur kepada Tuhan, cinta kasih Kristus yang telah menggerakkan kami untuk hidup di dalam persahabatan ataupun persaudaraan. Karena itu tidak ada lagi perbedaan seorang dengan yang lain. Semua persoalan jadi kepunyaan kami bersama untuk dapat diatasi bersama-sama. Dan itulah kesukaan besar yang telah Tuhan nyatakan buat kehidupan kami. Karena itu Tuhan, jika Engkau telah menebus kami, melepaskan kami dan menyelamatkan kami, patutlah kami bersaksi di tengah-tengah dunia ini dengan segala kemampuan yang kami miliki. Secara khusus Tuhan, saat ini kami berdoa dan menyerahkan para hamba Tuhan, baik pendeta, penatua, diakon, dan pekerja gereja yang lainnya. Kami menyerahkan Ibu Pendeta Oktavianti STH selaku Ketua Resort, demikian juga Ketua Majelis Jemaat GKI Barimba, yang selama ini dengan sukacita memberikan pelayanan kepada Jemaat GKI Barimba. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap menyertai Ibu Pendeta ini dalam pelayanan selanjutnya. Berkati dia bersama keluarganya Tuhan, agar melalui kehidupan mereka nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Demikian para hamba Tuhan yang lain, pendeta-pendeta di resort GKI Kapuas Seberang ini Tuhan juga sertai dan berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Berkati mereka bersama keluarganya. Demikian juga kami berdoa dan menyerahkan Bapak Ibu, Penatua dan Diakon teristimewa Jemaat GKI Barimba yang baru saja memilih calon Penatua dan Diakon untuk masa periode 2022-2027. Kami serahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkenan mempergunakan kehidupan mereka agar mereka dengan sukacita dan semangat yang tinggi melayani Tuhan sebagai tanda hormat mereka kepada Tuhan
dan rasa terima kasih mereka kepada Tuhan atas anugerah keselamatan yang telah mereka terima dalam hidup mereka. Pada saat ini juga kami berdoa dan menyerahkan bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, baik dari pimpinan pusat sampai daerah-daerah pedesaan. Kami berdoa dan menyerahkan Bapak Presiden beserta jajarannya. Tuhan, kiranya Engkau karuniakan hikmat, kebijaksanaan kepada mereka ketika mereka memimpin, supaya masyarakat bangsa Indonesia boleh memperoleh damai dan kesejahteraan. Demikian Tuhan, khususnya pemerintahan di Kabupaten Kapuas ini, Bapak Bupati beserta jajarannya, Tuhan juga berkenan menyertai mereka, jadikan mereka selaku alat saluran berkat bagi kehidupan orang lain. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini juga kami berdoa dan menyerahkan aparat keamanan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tuhan, jadikan mereka selaku alat di dalam tangan Tuhan untuk menghadapi semua permasalahan hidup di tengah-tengah bangsa dan dunia ini, agar mereka dapat mampu untuk melihat hal-hal negatif, kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam kehidupan kami, sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka dengan baik, menjauhkan semua kejahatan itu yang bisa menimpa akan kehidupan masyarakat. Bapa di surga, kami juga berdoa dan menyerahkan, ada banyak saudara-saudara kami yang saat ini mengalami penderitaan di mana-mana tempat akibat bencana alam, goncangan gunung berapi, gempa bumi yang terjadi di mana tempat yang mendatangkan penderitaan. Demikian juga banjir terjadi di berbagai tempat di Indonesia, di Malaysia, dan tempat-tempat yang lain yang menyusahkan masyarakat. Biarlah di dalam setiap penderitaan mereka, Tuhan, Engkau datang untuk memberikan kekuatan penghiburan, jalan keluar bagi mereka. Biarlah mereka datang untuk menghadap Tuhan dan mencari Engkau, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Kembali kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sidang jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah dan perayaan Natal pada sore hari ini, bahkan juga jemaat sekalian yang tidak hadir bersama-sama dengan kami. Satukan kami selalu dalam kasih dan persaudaraan. Sertai dan berkati kami bersama semua anak-anak kami, pada anak-anak kecil, remaja, pemuda, orang-orang tua, orang-orang lanjut usia. Pimpin dan pelihara kami semua dalam pergumulan kami. Ajarlah kami ya Tuhan, agar supaya dalam suasana sukacita Natal ini, kami juga mengingat bahwa Tuhan kami Yesus Kristus datang, memberikan contoh bagi kami, bahwa jikalau kami bekerja untuk Tuhan, memerlukan suatu pengorbanan, berkorban untuk orang lain. Biarlah Engkau senantiasa menolong dan memberkati kami. Sempurnakan permohonan doa kami Bapa, dengan doa Bapa kami diucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sidang Raya Natal, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan syukur yang akan kita kumpulkan. Sambil mendengarkan firman Tuhan, pengantar firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas semua kebaikan yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidup kami. Kami berterima kasih atas semua berkat yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Sore hari ini dalam sukacita Natal Jemaat GKI Barimba, ya Tuhan, kami akan menyerahkan persembahan kami. Biarlah persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, boleh menjadi bagian dalam setiap pekerjaan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan, dan kiranya Engkau boleh memberkati setiap jemaat Tuhan yang memberi dengan sukacita. Biarlah kebaikan, kemurahan anugerah yang dari Tuhan senantiasa melimpah atas kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah persembahan kami yang kami nyatakan dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, Sidang Raya Natal menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 127, bait yang pertama sampai persembahan selesai dikumpulkan. Tidurannya lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku berangkat ke Betlehem supaya melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Bintang indah, hai tunjukkanlah di mana Yesus dan palungannya. Hai Gembala, bangun segera menengok juru selamatku. Aku berangkat ke Betlehem supaya aku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Hai malaikat, pujilah terus kemuliaan Allah yang kudus. Bayi itulah sang penebus dan juru selamat dunia. Aku berangkat ke Betlehem supaya aku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia.
bait pertama. Kandang domba itu rumahnya, naungan hewan petidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Betlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang indah dan tenang, Pangeran Maha Mulia. Kembali kita akan mendengarkan puji-pujian dari seksi pelayanan remaja pemuda Jemaat GKE Barimba.
masa raya Natal yang berbahagia, kami undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah Natal ini dengan menerima pengutusan dan berkat. Allah Bapa telah menyatakan kasih-Nya yang sempurna melalui kelahiran putranya Yesus Kristus. Maka kiranya cinta kasih-Nya yang menggerakkan kita untuk senantiasa hidup dalam kasih persaudaraan dengan semua orang dimanapun kita berada. Arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tibalah kita di penghujung acara kita penutup. Kita akan mendengarkan kata penutup dari panitia oleh Ibu Yemita Murni. Terima kasih kepada pembawa acara yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kata penutup pada acara perayaan Natal dan ibadah Natal untuk kita pada tahun ini. Yang terhormat Ibu Ketua Resort Kapuas Seberang sekaligus Ketua Majelis Jemaat GKI Barimba, yang terhormat Bapak Pendeta-Pendeta Emeritus yang boleh hadir pada malam perayaan Natal ini, dan puji syukur dalam keadaan sehat walafiat Pak. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Yang terhormat ya, seluruh Majelis Jemaat GKI Barimba, Badan Pekerja MPH Majelis Jemaat GKI Barimba, dan seluruh penitia Natal yang boleh hadir pada saat ini, dan kepada seluruh sidang masa raya Natal
yang bersukacita walaupun kita merayakan Natal masih dalam suasana pandemi tahun 2021 ini. Tepuk tangan dulu untuk seluruh sidang masa raya Natal. Pada kesempatan ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih. Yang pertama untuk Ketua Majelis Jemaat GKI Barimba yang sudah mendukung kami panitia Natal untuk dapat melaksanakan Natal tahun ini, baik saran maupun sumbangsihnya, masukan-masukannya untuk melaksanakan Natal perdana dalam masa pandemi ini, perdana dalam masa pandemi ini, karena banyak masukan-masukan yang kami perlukan. Terima kasih Ibu Pendeta. Ucapan terima kasih yang kedua kami sampaikan kepada seluruh jemaat GKI Barimba dan seluruh panitia Natal yang sudah bekerja sama sehingga Natal pada tahun ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Kemudian hal yang kedua ingin saya sampaikan yaitu ucapan permintaan maaf kami, di mana dalam acara perayaan dan ibadah Natal pada malam ini ada pelayanan kami yang kurang berkenan, ada sikap atau tutur kata kami dalam melayani sidang jemaat di tempat ini pada malam hari ini. Sekali lagi dengan rendah hati kami memohon maaf. Dengan demikian maka acara demi acara sudah kita laksanakan dari awal sehingga sudah selesai semua. Dengan demikian berakhir sudah acara perayaan Natal dan ibadah Natal tahun 2021 Majelis Jemaat GKI Barimba pada malam hari ini. Tepuk tangan lagi. Terima kasih. Dengan demikian kami dari panitia Natal menyampaikan selamat Hari Natal tahun 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Sekian, terima kasih, selamat malam. Demikianlah seluruh rangkaian acara kita. Selamat Natal. Panitia supaya bertahan. Panitia, semua panitia bertahan untuk sidang jemaat sampai bertemu besok di ibadah Natal kita. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah dilaksanakan